Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbik. La ilaha illa huwa wa'rid 'anil musyrikin. Walau syaa Allahu ma asyraku. Walau syaa Allahu ma asyraku. Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha. Wa ma anta 'alaihim biwakil. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha aduwwan bighairi 'ilm. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha aduwwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatul la yu'minunna biha. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in Qul innamal ayatu 'indallah. Qul innamal ayatu 'indallah. Wa ma yush'irukum an
أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به ونذرهم في طغيانهم يعمهون ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ولكن أكثرهم يجهلون Mangawiyani tiat 101 ji 2 3 Ittabi'u ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illa huwa wa'arid 'anil musyrikin walau syaa Allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha wa ma anta 'alaihim biwakil wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha aduwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'athum ayatul la yu'minun biha qul innamal ayatu indallah wa
ma yus'irukum annaha idza ja'at la yu'minun wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa syarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Ittabi' ikutilah ma uhiya yang diwahyukan ilaika kepadamu mir rabbik dari Rabb kamu la ilaha illa huwa tiada Tuhan selain Dia wa'arid 'anil musyrikin dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Walau syaa Allah seandainya Allah menghendaki ma asyraku mereka tidak akan dibiarkan dalam kemusyrikannya. Wa ma ja'alnaka dan kami tidak menjadikan engkau alaihim bagi mereka hafidho sebagai penjaga, sebagai pengawal, sebagai linmas, sebagai security yang harus menjaga 24 jam mengawal. Wa ma anta dan tidaklah engkau alaihim bagi mereka biwakil yang harus bertanggung jawab mewakili kenapa mereka musyrik, kenapa tidak beriman. Ayat ini mengajarkan kepada Nabi SAW agar tidak salfok, ya, tidak salah fokus. Fokusnya ke Al-Quran, jangan terlalu disibukkan oleh orang-orang kafir. Tentunya dalam konteks orang musyrikin, orang kafir di sini yang tidak menjajah, menjajah menyaku dilawan wajib. Terlebih surat Al-An'am ini turunnya di Makkah, belum ada izin untuk melawan. Karena kalau melawan pasti hangus, binasa, ya. Maka selama belum punya kekuatan untuk melawan, menghindar sampai kalau harus hijrah, ya. Dan fokus pada pembinaan ma'uhiya ilaika mir rabbik. Ini yang ditempuh oleh para ulama kita, ya, sesudah perjuangan ribuan pahlawan gagal, tanda kutip, ya, gagal di dunia, bukan gagal di akhirat. Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, semuanya kalah gara-gara lobating munafekna. Maka para ulama menyimpulkan belum punya kekuatan buat melawan, fokus di kajian Quran, kajian hadis, membina santri, membina umat, bikin pesantren di zaman Walanda ge baheula teh. Dan berpaling dari orang-orang musyrik, maksudnya menghindar, tidak melawan, untuk mengumpulkan kekuatan. Dalam konteks kita hari ini, ya, di mana orang
kafir tidak menjajah kita, sama. Jangan terlalu fokus kita pada kekurangan agama lain sampai sedetail-detailnya, tapi kepada Quran dan Sunnah sendiri tidak fokus. Nah, ini yang disebut salfok, ya, salah fokus. Ngaji Quran can lancar, ngarti eusina jauh kene. Ngaji hadis, wah komo leuwih jauh kene. Fokus kita tetap pada apa yang diwahyukan oleh Allah. Dan kemudian bukan untuk dipelajari saja, untuk diikuti. Tapi dah memang mau bagaimana kita mengikuti, ay orang teu apal mah, ya. Mau bagaimana mengamalkan kalau Qur'annya teu apal naon kudu diamalkeun teh, ya. Maka dari itu kualitas amal itu selalu seimbang dengan kualitas ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tina ilmu lah, ya. Jadi orang teh bodoh doraka, ya. Terus diajar doraka lamun teu diamalkeun. Cenah mending teu apal jadi teu capek ngamalkeun doraka, mana mah pilihan, ya. Kita harus mengetahui, sudah mengetahui kemudian mengamalkan. Apal dah sok ngaji Quran, tafsir, ngaji hadis. Ari amalna anggar-anggar kawan doraka gitu. Ini terlalu fokus pada hal-hal yang tidak penting, ya. Jadinya salfok. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, jangan menyembah Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Fayasubbullah, nanti mereka pengikutnya menghina Allah adwan dengan penuh permusuhan, bi ghairi ilmin, dan tanpa ilmu. Kitu da debat anu teu make ilmu mah jadi nasteung ti heula, ya. Kalau kita berdiskusi, berdialektika tanpa ilmu jadinya musuh, jadinya tegang. Samalah tong jauh-jauh berdebat jeung istrinya, berdebat dengan suami, kalau memang tanpa ilmu jadinya musuhan. Maka dari itu yang dimaksud ayat ini, kalau diskusi ilmiah silakan, wajadilhum billati ya ahsan. Bukan berarti melarang dialektika sama sekali dengan pengikut agama lain, ya, tentang ketuhanan, tentang agama. Bukan berarti haram perbandingan agama, belajar filsafat agama bukan berarti haram, tapi dasarnya harus ilmiah atau musuhan gitu. Menghina itu penuh dengan permusuhan. Kalau berdasarkan ilmu mah tidak menghina, ya. Tapi betul-betul menjelaskan apa adanya, ya. Contohlah Kak Jokowi misalkan, kalau betul mengkritik ilmiah, menyajikan data, nih data kemiskinan segini, ya, ternyata data kesenjangan sosial ini pertumbuhannya bagus, tapi pertumbuhan di orang-orang yang kaya, ekonomi kan ukurnya dipukul rata, ya. Siga guru rata-rata kelas ningalina, rata-rata kelas teh kan anu pinter jeung anu teu pinter dihijikeun nilaina. Asal nu palalinter negara rede, nah anu teu pinter teh terkerekan nilaina. Saruang itu ekonomi gitu pertumbuhan 5, 6. Nya saha anu tumbuh teh? Anu tumbuh teh nu bala leunghar. Anu miskin mah ngeureuk kacarekek, ya. Pengusaha tak rumbuh, ya. Oh, mantak mun perlu juga dirempang, digusur we. Nah, ini kita sajikan data. Gak usah kita nyebut si tolol, si pelonga-pelongo, tah eta berarti teu make ilmu, ya. Teu mengajak gelut gitu mah. Termasuk dalam konteks perbandingan agama.
Nggak boleh kita menghina Yesus, menghina Buddha, ya. Kalau mau diskusi ilmiah menjelaskan fakta-fakta apa adanya. Nah, di sini berarti selama kita tidak punya ilmu, udah tong debat. Nah, kekadituna silih poyok. Dan kalau kita menghina Tuhan selain Allah, lalu mereka menghina Allah, itu sama statusnya dengan kita menghina Allah. Sama dengan hadis kata Nabi SAW, dosa besar seseorang yang menghina ibu bapaknya. Kan sahabat aneh, masa cina ada orang menghina ibu bapaknya? Iya, dia menghina ibu bapak orang lain, lalu anak orang lain itu menghina ibu bapak dia. Itu sarua aja menghina ibu bapak sorangan. Sama ini juga menghina Tuhan yang lain, lalu mereka menghina Tuhan kita. Sarua matak ge nya pengikut Anies tong moyoka Jokowi, engke pengikut Jokowi ngahina ka Anies, sarua aja ngahina Anies sorangan gitu. Harus begitu. Maka dari itu jangan kemudian menghina. Itu cenah ngahina wae, cenah kadrun cenah kan bae tong dibalas. Kalau dibalas berarti mereka menghina kita itu karena kita menghina mereka. Keur antep doraka manehna, ya. Nah, di sini Islam mengajarkan mental berilmu, ya, adab ilmu. Jadi bapak-bapak teh kasarna gitu najan teu kuliah tapi diangkat adabnya siga profesor, ya. Bapak-bapak teh ibu-ibu teh diangkat derajatnya siga doktor. Doktor mah teu piraku ngomong penuh emosi temenang. Ini bapak-bapak kan aja lain dokter dituntut kudu juga dokter, tong juga dokter tapi juga itu kuliah, ya. Main ngahina, main tolol dan sebagainya, ya. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum, demikianlah kami menghiasi setiap umat amal mereka. Amalnya jelek tapi mereka merasa ini bagus. Nah, itu maksud menghiasi, asa bener. Siga naon atunya barang nu butut pan dihias menjadi alus padahal anger butut. Tsumma ila rabbihim marji'uhum, kemudian kepada Rabb mereka tempat kembali mereka. Fayunabbi'uhum, nanti dia yang akan memberitahukan detail kepada mereka. Bima kanu ya'malun, apa yang mereka amalkan. Urusan Allah, orang-orang kafir mah teu kudu jadi beban pikiran kita. Kita hanya bertugas menyampaikan wahyu, mengajarkan wahyu, mengamalkan wahyu. Selebihnya mereka menghina kita, memojokkan kita, antep lah. Nanti urusannya itu urusan Allah. Inilah model hubungan antar agama yang ideal. Yang hubungan antar agama ini selama berabad-abad di Eropa tidak berhasil diwujudkan sehingga menjadi perang agama berdarah-darah. Kulantaran ekstrimnya perang agama berdarah-darah, Protestan, Katolik, ya. Aya filmna geuning The Gangs of New York, nya tentang gangster New York itu kan nu kalabur di Eropa gara-gara perang agama pindah ke Amerika. Matak di Amerika mah lobana Protestan. Beda jeung di Eropa mah lamun teu Katolik Anglikan. Betul-betul ngilu ka gereja teh di Amerika mah Kristen anu tepati taat ka gereja liberal, mana marandiri gitu. Teu ngilu ka Katolik Roma, teu ngilu ka Anglikan di Inggris. Itu akibat perang agama berdarah-darah. Dan itu tidak terjadi di budaya Islam karena umat Islam itu dilarang menghina Tuhan selain Allah. Umat Islam itu dilarang menghina, membalas orang-orang musyrik. Wa'arid anil musyrikin. Meski kemudian
eksesnya jadi ekstrim juga. Orang barat itu ini cenah agama beda-beda, semuanya mengaku benar. Jadi bagaimana? Dua ekstrim, satu berarti semuanya salah, skeptis. Semua salah berarti semuanya agama itu candu, jadi komunis. Ya, wah komunis tingali sejarahnya membantai umat beragama. Cek Taufik Ismail, ideologi yang paling berdarah sealam dunia itu ideologi komunis, selalu membantai. Ada yang tidak setuju, bantai, terutama mereka yang beragama. Ekstrim yang kedua berarti semua agama benar. Taima pluralisme dia, kabeh Tuhan dia berarti benar. Jadi campur aduk. Padahal kalau di Islam tegas, no bener teh Islam, yang lain silahkan. Jadi jangan kemudian semuanya benar. Nyamual mungkin semuanya benar teh berarti menghancurkan agama-agama. Ya, ketika si A meyakini Islam benar, Kristen benar, ya, Buddha benar, tong silih salahkeun, berarti si A teh geus nyieun agama anyar. Iya benar, iya benar, iya benar gitu. Jadi geus nyieun agama anyar anu nyalahkeun Islam, nyalahkeun Kristen, nyalahkeun Buddha. Lantaran ketika mereka meyakini agamanya paling benar, yang lain salah, kan disalahkeun ku si ieu teh. Berarti itu geus nyieun agama anyar, ya, agama pluralisme dia. Nah, itu yang begitu-begitu pasti salah dalam Islam, dek nu komunis, nu pluralis. Islam itu tegas, pokoknya yang benar Islam, yang lainnya ya udah lakum dinukum waliyadin. Catatan berikutnya di sini berulang kali, seandainya Allah menghendaki, Allah menghiasi amal mereka, ya, kita jangan terjebak pada akidah Jabariyah. Akidah Jabariyah teh jadi segala sesuatu itu karena Allah. Dia mabok, dah ku Allah dijadikan tukang mabok gitu. Dia kafir, dah Allah menjadikan dia kafir. Itu Jabariyah. Dan Jabariyah itu pasti sesatnya, ya, sebagaimana sudah atau nanti ada ayatnya. Orang musyrik itu Jabariyah, lau sya'allah ma asyrokna wala abauna. Kalau Allah menghendaki kami tidak akan musyrik. Kami musyrik teh kan Allah yang menghendaki. Maka kata Allah, qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, mana ilmunya, mana buktinya bahwa mereka sesat, disesatkan oleh Allah. Yang jelas mereka sesat karena mereka memilih kesesatan. Jadi bagaimana kita memahami kehendak Allah di ayat-ayat ini? Makanya tadi saya terjemahkannya, seandainya Allah menghendaki, Allah tidak akan membiarkan mereka musyrik. Jadi musyrikna usaha nya gara-gara manehna. Kan gak boleh menyalahkan Allah dalam semua amal jelek. Bahkan menisbatkan kejelekan kepada Allah pun gak boleh. Karena Allah itu selalu menghendaki kebaikan. Allah itu selalu menghendaki turunnya nikmat. Kalau nikmat itu jadi siksa, gara-gara manusia mengubah nikmat menjadi siksa. Wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu menghendaki kebaikan, kalaupun berubah jadi jelek karena manusianya yang mengubah kebaikan itu menjadi jelek. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan apapun yang kita rasakan itu dari Allah. Kejelekan apapun yang kita rasakan itu dari kita sendiri, bukan dari Allah, ya. Termasuk dalam konteks syirik ini, Allah itu selalu menghendaki kebaikan, menurunkan kitabnya, mengirimkan rasulnya.
Itu Allah menghendaki kebaikan. Kalau kemudian ada orang yang kafir, itu karena dia sendiri yang memilih jalan kekafiran. Nah, Allah itu berkuasa ngajadikeun Fir'aun muslim. Allah berkuasa menjadikan Abu Lahab soleh. Nggak ada yang nggak mustahil. Cuma Allah tidak berkehendak. Gitu. Jadi memahami kehendak Allah dalam hal hidayah itu, Ahlussunnah demikian. Ya, mungkin te iblis ku Allah disolehkeun juga malaikat. Mungkin nggak ada yang tidak mungkin. Allah itu yaf'alu ma yurid. Ya, mata dina akidah Asy'ariyah ya kudrah iradah. Ya, tidak bisa dibatasi kudrah iradah Allah itu. Cuma Allah tidak menghendaki. Dan Allah membiarkan mereka merasa bagus dengan amal mereka, padahal itu salah. Itu yang dimaksud kami menghiasi amal-amal mereka, nubutut oge dianggapna alus. Ya seperti kemaksiatan yang hari ini ada, perzinahan, permabukan, pesta pora, kan juga wanu alus bagus mengemasnya. Orang-orang kafir itu pintar mengemas. Israel pintar mengemasnya. Jadi masyarakat di barat seolah-olah yakin bahwa korban itu Israel. Mereka itu membalas dendam. Dan membalas dendam itu menang di film ogenya. Film tentang balas dendam halal Robin Hood oge. Ya. Film-film tentang balas dendam nu jadi narapidana payahan KB lumayan pemajikan ban halal. Begitu logika orang-orang barat itu. Dan Israel pintar mengemasnya bahwa mereka itu korban. Kalau sudah jadi korban, balas dendam itu halal. Dan pintar mengemas bahwa Hamas itu adalah penjahat, teroris gitu. Kerma bener loba orang Palestina na ugen menilai gitu mantap, wah di blow up nanti gitu. Nah ini yang dimaksud kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Sikap kita bagaimana? Hanya bisa sabar. Kita tetap konsisten dalam kebenaran. Ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbik. Selebihnya serahkan kepada Allah. Tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Kelah panjang kene disambung. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.